I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, perkenalkan nama saya Subhi dari kelas 3 di MPI Manajemen Pendidikan Islam dengan NIM 20322116. Baik, di sini saya ingin memaparkan materi dengan berjudul evaluasi kerja. Menurut Meo Haryono 2009.263, evaluasi pekerjaan merupakan alat yang baik untuk menentukan apakah pegawai telah menyatakan hasil kerja yang menandai dan sudah melaksanakan aktivitas kinerja sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan oleh organisasi. Evaluasi kinerja merupakan suatu proses penilai mengobservasi dan mencatat hasil observasi. Mengobservasikan artinya mengamati apa yang dilakukan anggota sebuah organisasi atau karyawan sebuah perusahaan, bisa berupa hasil kerja. Berlaku kerja dan bersifat pribadi lain-lain yang melakukan evaluasi kinerja dalam sebuah organisasi atau perusahaan merupakan seseorang yang diberi wewenang oleh pemilik perusahaan atau organisasi. Bisa berupa atasan, langsung, teman pekerjaan, bawahan, pelangganan, pakar, konsultan, tim penilai. Fungsi evaluasi kerja: 1. Memberikan balikan kepada aparatur ternilai mengenai kinerja. Yang kedua, sebagai alat promosi dan demosi. Yang ketiga, alat motivasi ternilai. Yang keempat, penentuan dan pengukuran tujuan kinerja. Yang kelima, konseling kinerja buruk. Yang keenam, pemberdayaan aparatur tujuan evaluasi kerja. Yang pertama, tujuan evaluasi kerja yang pertama, pengembangan. Yang kedua, pemberian reward. Yang ketiga, motivasi. Yang keempat, perencanaan SDM. Yang kelima, kompetensi. Yang keenam, komunikasi. Adapun metode evaluasi pekerjaan, terdapat beberapa metode yang digunakan untuk keperluan evaluasi pekerjaan. Tapi metode poin faktor adalah yang paling sering dipakai, yaitu 1. Menganalisis semua pekerjaan. Yang kedua, seleksi faktor-faktor nilai pekerjaan. Yang ketiga, perimbangkan faktor-faktor nilai pekerjaan sehingga nilai paling maksimal bagi suatu pekerjaan adalah 100. Dan yang keempat, kembangkan tingkat kualitas masing-masing faktor nilai pekerjaan tersebut dan diberikan poin pada masing tingkat kualitas. Yang kelima, tetapkan besarnya pembayaran yang realistik bagi pekerja. Proses evaluasi kinerja karyawan diawali dengan menentukan 3 hal. Yang pertama, tetapkan standar kinerja dan waktu evaluasi. Menentukan standar kinerja juga harus dijelaskan sejelas-jelasnya dan nilai secara objektif. Hal ini dilakukan agar standar kinerja bisa dipahami dengan mudah
dan bisa diukur dengan tepat. Waktu evaluasi umumnya diatur 1 kali dalam kurun waktu 6 bulan atau 1 kali. Dalam 12 bulan, rentang 1 kali setiap 6 bulan cukup banyak dipilih karena rentangnya. Tidak perlu pendek ataupun panjang. Yang kedua, pemilihan metode. Secara kuantitatif dan atau kualitatif yang bisa dinilai dari kinerja karyawan umumnya terbagi dua jenis, yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif mudah diukur karena ada angka yang menjadi standar ukuran. Keberhasilan terlebih jika didukung data pelengkap. Kualitatif juga tidak kalah penting dengan sejumlah ataupun kualitas, terlebih perusahaan yang bergerak di bidang jasa ataupun hospitality, di mana kualitas kerja yang lebih condong dijadikan dasar penilaian kinerja. Yang ketiga, persiapan data yang dibutuhkan. Tanpa data, penilaian HRD maupun Liardas bisa jadi meleset demi mempertahankan penilaian-penilaian yang rasional dan objektif. Kita harus memiliki dan menyiapkan data pendukung seperti data absensi, data keep dan lain-lain. Adapun kesimpulannya, evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara statistis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Di samping itu juga untuk menentukan kebutuhan pelatihan kerja secara tepat, memberikan tanggung jawab yang sesuai kepada karyawan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih baik di masa mendatang dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal formasi jabatan ataupun penentuan imbalan. Evaluasi kinerja penting dilakukan untuk mengukur kinerja masing-masing tenaga kerja dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas kerja sehingga dapat diambil tindakan yang efektif, semisal pembinaan, berkelanjutan maupun tindakan koreksi atau perbaikan atas pekerjaan yang dirasakan kurang sesuai dengan deskripsi pekerjaan. Baik, demikianlah materi yang dapat saya paparkan ataupun video singkat yang dapat saya sampaikan. Demikian dari kami. Apabila ada kejanggalan ataupun kesalahan dari kami, kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita semua saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.